Tonton semua, setelah kita membahas tadi tentang mengapa pentingnya kita belajar parenting. Nah, di sini pun saya akan membahas tentang ada beberapa tipe anak gitu ya. Ketika kita membesarkannya, mendidiknya. Nah, mudah-mudahan kita memiliki tipe anak yang tentu yang terbaik insya Allah gitu ya. Nah, yang pertama teman-teman semua, anak itu menjadi penenang hati, penyejuk jiwa, dan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Seperti yang sudah saya sampaikan di sebelumnya gitu ya. Di surah Al-Furqan ayat 74 itu dikatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini tentunya ketika kita berbicara anak yang qurrata ayun, penyejuk hati bagi orang tuanya, tentu ini adalah anak-anak yang solih, anak-anak yang taat kepada Allah, anak-anak yang taat kepada orang tuanya. Dia melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dia memberikan yang terbaik ketika bermuamalah dengan manusia, dia berprestasi dan sebagainya. Nah, tentu ini kan tipe anak yang kita harapkan, dan semoga mudah-mudahan Allah memampukan kita gitu ya ketika mendidik anak yang menjadi qurrata ayun insyaallah. Nah, yang kedua, anak itu sebagai perhiasan dunia. Di sini disampaikan di surah Al-Kahfi ayat 46 itu dikatakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihat. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan di dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi solih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Ibaratnya kan gini teman-teman semua, ketika kita memiliki anak itu kan Masya Allah ya, untuk pertama kali kita menggendong anak kita itu kan merasa tidak percaya gitu ya. Ini benar gak sih, ini lahir dari rahim saya, ini benar gak sih ya Allah dari awalnya embrio gitu ya, lalu menjadi segumpal darah, segumpal daging, lalu menjadi manusia gitu yang luar biasa, dan kita bisa dengan waktu 9 bulan gitu ya bisa mengandungnya dengan sebaik mungkin, Allah mampukan dan sebagainya. Itu menjadi hal yang sangat luar biasa sekali, terutama bagi para ibu gitu ya, dan bagi ayah pun seperti itu tentunya insya Allah. Nah, tapi teman-teman semua, ketika kita memiliki anak itu kan menjadi sebuah keindahan yang tidak ternilai harganya gitu ya. Bahkan kan ketika anak sakit, ketika anak terluka dan sebagainya, itu kita merasa khawatir, merasa cemas. Ini harus gimana sih makannya, kok dia gak mau makan, dia dan sebagainya. Kita ingin memberikan yang terbaik untuk anak, dan kita senang ketika memandangnya. Nah, inilah bagian dari anak sebagai perhiasan. Nah, yang ketiga teman-teman semua, yaitu anak menjadi fitnah atau ujian. Di sini dalam surah At-Taghabun ayat 15 itu dikatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Dalam arti kan gini teman-teman semua, ketika mendidik, merawat, menyayangi anak dan sebagainya itu bukan perkara yang mudah. Dan bahkan mungkin ya kita diuji kesabaran kita, diuji ke hati kita untuk kita bisa lebih mampu untuk mendidiknya dengan baik. Sehingga, nah ini yang dimaksud sebagai ujian tuh seperti ini. Bagaimana sih? Mudah-mudahan Allah bisa memberikan kekuatan itu kepada kita semua sehingga kita pun bisa tadi ya melahirkan generasi yang terbaik insya Allah. Nah, inilah ketika anak menjadi fitnah atau ujian tadi ya. Nah, yang keempat ini yang harus kita hindari sekali ya, yaitu ketika anak menjadi musuh. Di sini dalam surah At-Taghabun ayat 14 itu dikatakan, hai orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfir fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang mukmin, sesungguhnya di antara istrimu dan anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di sini anak menjadi musuh ini kan contohnya seperti ujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh alaihi salam. Nah, beliau diuji, anaknya itu tidak mau ikut
ke kapalnya Nabi Nuh karena ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bertakabur ya, Kan'an namanya. Itu diceritakan dalam Al-Qur'an. Nah, jangan sampai kita harus berdoa kepada Allah untuk terhindar dari memiliki anak yang bisa menjadi musuh bagi kita, karena tentunya nanti di akhirat kelak jangan sampai justru anak kita pun menyalahkan kita karena kita tidak mendidiknya dengan baik, karena ternyata punya pasangan yang juga tidak dididik dengan baik, akhirnya menjadi saling menyalahkan satu sama lain ketika nanti di akhirat kelak. Nah, itu yang harus kita jaga baik-baik, jangan sampai itu terjadi insyaallah. Nah, maka nih teman-teman semua, ketika kita kembali lagi ke tema gitu ya, tentang pendidikan dan pengasuhan bagi ibu pekerja, tentu amanah yang sudah Allah berikan ini tidak ada bedanya ketika misalkan kita memilih menjadi ibu rumah tangga atau ketika menjadi ibu yang bekerja. Keduanya sama-sama menjadi kewajiban bagi kita untuk bisa menumbuhkan anak-anak kita ini menjadi anak yang bisa menjadi investasi kita nanti ke surganya Allah insyaallah. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah salah ketika misalkan ada yang memilih menjadi hanya ibu rumah tangga atau menjadi ibu yang bekerja? Apakah salah gitu ya? Nah, tentu keduanya adalah pilihan masing-masing karena keduanya memiliki prioritas dan kebutuhannya untuk rumah tangganya masing-masing gitu ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan sebagai seorang ibu yang bekerja dalam rumah tangga, kita tidak bisa menyalahkan ibu yang bekerja entah itu di luar atau di dalam rumahnya. Misalkan ada ya gitu ya, nyinyiran kepada ibu pekerja itu emang gak pengen nemenin anak di rumah. Nah, atau kamu gak stres dong, kan keluar tiap hari terus gitu ya, enak nih duitnya banyak, kerja disuruh suami ya, nah, kok tega sih ninggalin anak. Nah, ini bahasa-bahasa yang menyudutkan kepada ibu bekerja gitu ya, ibu pekerja. Nah, yang selanjutnya kalau ke ibu rumah tangga, ada yang berkata gini, wah punya banyak waktu luang dong gitu ya, enak banget sih jadi ibu rumah tangga, titel kamu gak dipakai dong, suami kamu pasti orang kaya sampai kamu gak perlu kerja gitu ya, yakin nih kamu mau jadi ibu rumah tangga terus. Nah, hal yang seperti ini tolong ya teman-teman yang sudah mempelajari ini jangan pernah diucapkan kepada orang yang sudah memilih jalan itu gitu ya, karena tentu setiap orang tua, setiap pasangan itu memiliki value-nya masing-masing, memiliki pilihannya masing-masing untuk bisa menjalankan rumah tangga ini dengan sebaik-baiknya. Tentu dengan mereka ini kan sudah diskusi dengan baik-baik dengan suaminya bagaimana harus menjalani pilihannya dan sebagainya gitu ya, yang mungkin kita nggak tahu alasannya seperti apa. Nah, makanya kita harus menghormati setiap keputusan para ibu pekerja atau ibu yang berada di rumah tangga.